Dari arah kanan juga, di mana Abu bakal langsung masuk ke dalam, langsung di end begitu aja. Dari belakang bakal ada orang lagi, 6 HP tersisa oleh seorang Abu. Bakal ada langsung cover, ada High Rift yang dari belakang, Evo Street langsung nembakin ke arah satu orang menggunakan Scar L-nya. High Rift berhasil mendapatkan Street, bakal langsung di cover kah? Abu bakal langsung masuk lagi, terkena down satu lagi, tersisa satu orang. Wow, Abu satu lawan satu dengan One. Set di mana pesawat bergerak dari arah Mars Electric menuju ke shipyard. Udah ada 3-4 tim, bahkan 5 yang turun di early flight ya. Dan kita lihat Rosugo bakal cukup aman jalan di rumahnya, yaitu di Sentosa. Sementara Marsha, Siren juga ada di posisi masing-masing. Dranix bakal cukup nyaman di daerah peak. Sementara tim-tim lainnya kita bakal saksikan mereka bakal turun kemana. Ini potensi untuk early fight-nya cuma ada tim Aerowolf dan juga ada XCN ya. Ya, karena mereka deketan juga. Cuma kita lihat sama-sama menuju mil. Ini gue pengen ngebahas sedikit Rosugo kalau dapat Sentosa sendirian itu resource-nya banyak banget. Nanti dia bisa main defensif ataupun ofensif di arah mungkin zona kedua bahkan. Betul. Dan kita saksikan sedikit tadi ada tim yang mengalami connection problem ya. Sementara itu di lain sisi ada EVOS yang bakal bertemu dengan tim dari The Pillars. Ini bakal ketemuan juga sama-sama di Bima Sakti, tapi udah satu orang juga dari EVOS naik dulu untuk masuk ke dalam pabrik pastinya. Terus juga nyari high ground visionnya supaya lebih bagus lagi. Di lain sisi ada Aero yang berhasil mendapatkan 2 member sekaligus dari Black dan juga Halcyon di sana. Dan Exchange Gaming harus puas di posisi ke-12, diratakan oleh Aerowolf menjadi makanan sang serigala kelaparan tentunya. Terlalu cepat pastinya. Terlalu cepat. Tadi dari XCN juga mungkin turunnya nggak siap. Karena tadi kalau kita lihat posisinya dari Aero dapat high groundnya ya, sedangkan dari XCN dapat di low ground di daerah millnya. Jadi gua rasa kalau dari Vision bagusan dari Aero, tapi kita nggak tahu juga kejadiannya. Dan sekarang kita bakal fokus dulu ke EVOS yang lagi tetangga-tetanggaan nih sama The Pillars. Yes, dimana The Pillars sendiri udah komit untuk melakukan split push. Satu orang Wild bakal diutus, tapi di sana Abu berhasil mendapatkan satu knockdown-nya atas Skyfall. Bakal langsung diraskan, udah terlihat di sana, bakal langsung ditembakin. Dan apa yang dilakukan? Terlalu polos, ada tembakan dari arah kanan juga, di mana Abu bakal langsung masuk ke dalam, langsung di end begitu aja. Dari belakang bakal ada orang lagi, 6 HP tersisa oleh seorang Abu. Bakal ada langsung cover, ada High Rift yang dari belakang, Evo Street langsung nembakin ke arah satu orang menggunakan Scar L-nya. High Rift berhasil mendapatkan Street, bakal langsung di cover kah? Abu bakal langsung masuk lagi, terkena down satu lagi, tersisa satu orang. Wow, Abu satu lawan satu dengan Wild. Siapa yang bakal menang di sini? Bakal langsung di cover juga oleh Mr. 05. Wild udah cukup sekarang dan gak cukup kuat. The Pillars harus tunduk di macan putih kali ini. Parah banget itu kombonya kalau perhatiin. Abu sama Street masuknya berdua, terus ngebolongin. Dan The Pillar salahnya udah sekarang satu, coba balik lagi masuk untuk heal dulu di awal-awal. Dan salahnya dia masuk 1/1, kayak coba gantian masuknya, padahal dari Street dan Abu udah komit 2 orang. Kalau maksud gua kalau ditabrak sama 3 orang pun sebenarnya masih bisa. Masih bisa, walaupun terkena satu orang ya. Sementara itu kita bakal saksikan Siren, bakal bertemu dengan tim boss di sini. Harusnya sudah saling sadar akan posisi di mana Rao bakal ditarik mundur terlebih dahulu. Ada setup pembagian vision di mana Kojak bakal berpisah sendiri di sebelah kanan. Siren Justin bakal melakukan upgrade terhadap face terlebih dahulu. Sementara Kruger bakal coba intip-intip dari sebelah kiri. Yes, masih belum menemukan, apakah udah sama-sama tahu tapi belum sama-sama nemuin posisi yang enak buat mulai fight-nya nih. Dimana dari Erik juga masih sabar, coba mengintai dari kejauhan. Udah ada Rao juga, coba muterin masuk ke dalam pabrik, udah kelihatan juga sama orang, langsung tembakin dari depan juga. Terkena damage cukup banyak nampaknya, harus mundur terlebih dahulu, masuk lebih dalam ke arah Factory, dipukul mundur aja sama seorang Erik sendiri. Yes, sementara itu Kruger sendiri udah coba keker-keker musuhnya. Ada Rao yang udah coba nunggu di daerah tangga, sementara Rao bakal dipukul mundur dulu. Ada Apollo yang berhasil mendapatkan high ground atau obstacle di atas ya. Cupai juga udah mulai naik di sini. Tersisa Kojak dan Envoy ada di lantai 2. Setup yang cukup baik dari kedua tim, tapi di sini yang diuntungkan menurut gue lebih ke Siren. Karena dia udah tahu posisi ada di mana aja, sementara dari bos belum tahu gitu. Dan itu juga terbagi dulu cukup jauh ya. Ini kalau sampai Apollo-nya keambil, nggak bisa follow up ke arah atas 2 sisanya, karena kalau naik pasti bakal ngebuka badan banget. Betul. Dan itu malah jadi gak enak banget, terlalu open. Dan sirennya juga spray out semua. Jadi semua vision di dalam Factory ini udah kelihatan semuanya. Oke, di depan udah ada Kojak yang mendengar step dari Justin, udah bakal keker-kekeran di sini. Sementara Envoy berhasil mendapatkan Kojak, maksud gua berhasil mendapatkan Erik di sini dari belakang. Erik masih bisa dihidupin kah? Oke, udah ada spam tembakan juga ke arah Erik. Apollo bakal coba cover dari atas, ada Rao yang coba untuk masuk di sini. Sementara itu dari belakang, hati-hati Kojak. Guys, coba diputerin tapi nggak masalah juga. Dari Envoy di sini masih coba mengintai karena ada Justin juga di arah kiri, bakal coba diduelin gitu aja. Harus keluar terlebih dahulu. Kojak primanya cukup banyak, udah ada bom juga dari arah kanan, hati-hati. Jangan ngebuka badan. Dari Rao masih terlihat
Justin. Oh, Aimfoy harus knockdown di sana. Harus coba dibangunin dulu karena Justin tadi berhasil mencari vision dari arah kiri, mencuri perhatian. Apakah dari Justin udah keker juga ke depan, bakal coba diputerin lagi. Udah ada granat juga dibuka, udah ada glue wall dipasang untuk menyelamatkan seorang Aimfoy. Bakal coba diras, habis ada kocak. Boy dari belakang nggak sadar Justin berhasil melakukan satu lagi. Oh my headshot, god. itu dia. Dipulangkan ke lobby di posisi ke-10, nggak cukup baik buat bos esports Siren di sini. Sang Putri Duyung tentunya ya berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi karena Justin bermain dengan cukup apik, berputar dari belakang, membuat pergerakan yang sulit untuk bos mencoba counterplay. Yes, Justin benar-benar gak ketahuan posisinya tadi ya. Yes. Benar-benar aman banget. Sedangkan 3 orangnya coba ngegangguin sehingga Justin dapat momen untuk ngedapetin 2 orang dari arah belakang. Dan sekarang kita lihat dari Dranix sudah ketemuan juga, sebenarnya sama-sama sadar juga seharusnya. Ya, udah sama-sama sadar, sementara Razor, Delta, Maung dan juga Devil udah berhasil ada di Pochinok ya. Yes, kita lihat dari NGD ini harus coba nyari posisi karena di match sebelumnya, ronde-ronde sebelumnya NGD belum maksimal. Udah obok vision juga dari atas genteng, dari arah Mervin. Iki bakal coba muter dulu, santai dulu ya kan, jangan gegabah karena di depan ini Dranix loh. Oke, sama-sama santai, nggak mau coba untuk rotasi lebih jauh lagi karena mereka takutnya kalau rotasi lebih jauh lagi mereka bakal open badan dan terkena damage cukup banyak juga dan justru malah ngebuang-buang resource yang ada. Betul, dan di lain sisi kita beralih sedikit ke arah observatory, ada EVOS Mr. 05 yang berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi atas Louvre Jaira kayaknya. Sementara itu EVOS yang coba menggunakan launchpad bakal bergerak masuk ke dalam zona. Ada NGID dan juga Dranis di sini cukup nyaman di Pochinok, sementara IOG, Hans dan kawan-kawan bakal sedikit tertahan pergerakannya. Yes, yang masih ditahan di graveyard. Udah ada zona juga harus masuk seharusnya sih dari EOG. Tapi nggak masalah, masih belum terlalu sakit juga. Masih bisa santai, coba nyari vision terlebih dahulu supaya dia rotasinya juga nggak ada yang gangguin. Karena dari tadi tuh sangat-sangat kelihatan ya, 12 tim ini saling mengganggu pada saat berrotasi. Betul, ditambah ada tim yang coba menghalangi pergerakan IOG juga untuk masuk ke dalam zona. Bener-bener rotasinya tuh dihalangin sama setiap tim yang ada di dalam zona duluan. Iya, jadi nggak bakal bisa masuk, sedikit sulit pastinya. Kita lihat dari Rosugo udah set up juga di satu tower. Masih coba ngeliat ke arah Pochinok, karena Pochinok tadi udah saat belum kedengeran tembakan, tapi seharusnya sadar di Pochinok mungkin sepi sih. Betul. Wah, ini bener-bener ya, dimana IOG juga ternyata berhasil lewat menggunakan launchpad ya. Ya, masih ada launchpad pastinya. Selamat juga bakal bergerak di bawah jembatan untuk masuk juga ke arah atas. Ke Tulistio dilewatin aja, sepi banget, nggak ada orang. Masih belum saling bertemu kali ini. Ini masih sama-sama sabar sih dari kedua tim. Masih sama-sama sabar dari kedua tim. Sementara dari Delta dan kawan-kawan juga masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan ya. Cukup defensif bermain di daerah Pochinok kali ini. Yes. Nggak ada resource yang dibuang juga? Ya nggak ada, sama sekali nggak coba trading, sama sekali nggak coba masuk. Yes. Dan mereka sama-sama sadar bahwa kalau sama-sama nggak ada yang trading ini, berarti kan sama-sama tahu kayak oh ternyata lawan juga punya resource yang terbatas, makanya dia nggak mau trading. Oke, kita tahan aja. Kalau dia punya resource yang lebih, mungkin mereka bakal agresif. Betul. Dan kita beralih sedikit ke arah EVOS dan IOG yang cukup berdekatan di sini. Sementara IOG sendiri bakal coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu sebelum akhirnya masuk ke dalam zona. Yes, ada Lionel Messi juga ya. Lionel Messi. Dan dari IOG udah masuk ke sakti juga, dari Lovre masuk harus pelan-pelan terlebih dahulu karena satu anggotanya dari J udah terculik, nggak bisa masuk dengan gegabah, harus sabar berbarengan sama zona supaya juga dari arah atas udah ada Lord yang langsung tapping ke arah bawah, kelihatan bos langsung coba dibuka, harus masuk dulu nampaknya, bakal beri follow up juga sama temen-temennya karena udah kelihatan juga visionnya bakal coba dimajuin kah, udah nyala juga dari aloknya, langsung naik bos ke atas dan Lovre bener-bener dipukul diam. Iya, Louvre benar-benar bakal kekunci di sini karena IOG sendiri mengunci pergerakan dari Louvre untuk melakukan rotasi. IOG lebih memutuskan untuk masuk ke dalam zona dulu dan nunggu Louvre yang tadinya mau masuk ke dalam zona dan akhirnya ketahuan. Ya, ketahan sekarang, dia nggak bisa masuk dari Louvre. IOG bener-bener mantekinya bagus banget kali ini, bener-bener ditungguin. Tapi kita udah ada bener-bener cukup banyak sepertinya dari roll di sana, entah dari mana, dari arah 8 ternyata, dari arah bawah nggak sadar ada orang lain, dari arah atas ternyata dari arrow of back, udah nembakin ke arah bawah juga, udah ada glue wall yang langsung ditembusin gitu aja, nice, gak bakal bisa kemana-mana juga, mau kemana pas, langsung nembak dari atas juga, nice one, kena satu tembakan tapi nggak masalah juga, bakal coba di trading tapi belum ada musuh yang kelihatan. Betul banget, Black di sini benar-benar on point tembakannya, tapi sayang belum mendapatkan hasil yang cukup maksimal ya. Sementara Bion juga di sini bakal melakukan healing terlebih dahulu atas teman-temannya. Halcyon udah mencoba bergerak ke arah kanan, ada tembakan juga ke arah depan, udah berhasil knockdown di sana IOG Hand ST oleh seorang Broken G. Halcyon dari sisi kanan bagus banget untuk ngeflankingnya. Sekarang masuk juga karena 3 orang cukup berani. Udah kita lihat juga ada tim EVOS juga ternyata yang berdekatan. Ini bisa banget sih dari EOG diduain sekaligus dan itu bakal sulit banget untuk EOG. Dimana sekarang dari Halcon juga udah mulai masuk, berani banget di backup langsung sama temen-temennya karena udah di call juga. Gak ada orang, mereka coba defensif. Kita hajar EOS 4 lawan 3.
Yes, 4 lawan 3. Sementara itu kalau mendengar dari pergerakannya, kalau sampai dengar EVOS, ini bakal menjadi third party atau third wheeling ya. EVOS bakal benar-benar diuntungkan kalau setidaknya 2 dari mereka melakukan fight. Ya, dan ada yang bonyok, EVOS tinggal masuk untuk ngabisin gitu kan. Betul. Dan itu malah jadi enak banget. Kita lihat lagi-lagi Rosugo udah depetan juga sama tim Dranix di sana. Coba join ke dalam Pecinok di mana terlalu sabar-sabar juga. Tapi kita dari Helcon harus tumbang oleh EOG di sana, bakal coba dibantu sama seorang Bang dari arah atas, tembak ke arah bawah gitu aja. Tapi bakal menyelamatkan tapi dulu ke arah Helcon. Pion udah nembak juga ke arah atas, udah ketahuan juga Derop mau dihancurin naik lu oleh. Gak peduli, langsung nembak spam aja ke arah atas. EVOS sudah dengar, bahaya banget sini. Oke, bakal langsung ditembakin begitu aja. Lord hampir aja terknockdown di sana satu orang dari musuhnya. Lord bakal coba untuk melakukan pergerakan lagi karena Broken J ada permasalahan nampaknya di sana. Sementara dari kanan EVOS Abu dan kawan-kawan udah melakukan tapping ke arah tim yang lagi berperang. Sementara Sam 13 berhasil mendapatkan satu orang dari Aero Wolf. Ada spam granat dari Lord, udah terkena satu orang. Street berhasil mendapatkan satu. Tersisa satu orang yaitu Broken J yang belum di end di sini. Oke, IOG yang berhasil mendapatkan 3 knockdownnya harus disampaikan oleh EVOS Esport di sini. Lord bakal kesulitan. Tersisa 2 orang dari IOG. Black bakal dipukul mundur, tapi sebentar lagi Black bakal terlihat oleh Lord yang serba salah sih posisinya, bener aja dari EVOS menjadi terpati. Bener-bener ngeselin, free banget dari belakang tanpa menerima damage apapun. Resort yang kebuang hanya peluru, dapat kill, gak masalah. Street dapat 2 kill, cuan banget, cuman join doang. Tapi sekarang karena ada EVOS harus mundur lebih jauh lagi dari IOG dan juga Aero. Ya, dan sementara itu dari EVOS sendiri udah menjadi kill leader ya dengan 7 poin eliminasi yang dimiliki. Mereka nggak kena hit sama sekali, mereka nggak ikut-ikutan perang, cuman matakin orang dari jauh, resource juga aman. Ini benar-benar jadi angin segar buat EVOS Esport. Itu dia kita lihat dari arah lain. Dranix udah tapping juga ke arah Rosugo, tapi belum mengenai sasaran sama sekali. Masih coba sabar, udah glowing di pop-up dari Rosugo. Nampaknya udah ada yang knock juga satu, dan masih bisa diselamatkan. Belum coba join dari tim 5. Ya, ini bakal sulit banget buat Rosugo masuk ke dalam zona selanjutnya karena ada 2 dinding yang menghalang. Ada tim Dranix dan juga ada tim NGID yang udah siap menyampaikan pesannya untuk orang-orang yang mau masuk ke dalam zona. Waduh, ada penyambutan dan kita lihat Rosugo mulai bergerak dan bener aja udah mulai disambut juga sama seorang Delta. Terkena tapping, udah ada yang terknock dari arah Abax. Abax harus banget diselamatin karena dari Abax bermain cukup bagus juga. Glowal, 2 glowal sekaligus langsung di pop-up gitu aja. Coba ngamain seorang Abax, satu orang coba cabut terlebih dahulu untuk ngamain posisi aja. Tapi dari mau nggak bakal ngasih kesempatan ke arah anak-anak Rosugo. Wow, dari Alvo sendiri berhasil mendapatkan 2 poin eliminasinya atas tim EVOS atau belum di end kah? Kita bakal saksikan sebentar lagi. Ada Justin, Siren yang join to fight juga di sini. Ada third party fighting antara EVOS, Alvo dan juga Siren. Yes, udah kumpul lagi dari Rosugo, udah selamat, coba rotasi lagi, muterin aja, ngelewatin 2 dinding sekaligus yang cukup berat, yang cukup beresiko kalau coba dipaksakan. Dan di sisi juga Marsha NGID malah mendapatkan knockdown-nya atas Dranix yang lagi natakin Elvo ke arah sebelah kanan. Sementara itu Kruger berhasil ter-knockdown. Elvo Maya juga di sini. Hati-hati bosku, ada yang mau langsung komit ke atas. 79 dari EVOS Sub 13. 11 poin eliminasi sudah didapatkan dan EVOS berhasil mendapatkan satu obstacle yang cukup aman. What a play! Wow, menarik banget sih Sam 13 kali ini ya. Berhasil melakukan 3 orang di arah atas, tapi kita lihat sekarang dari NGT bakal coba mencuri 1 kill ke arah Dranix. Tapi kita lihat justru malah Aerof juga yang coba dapat di sisi lain. Ada Lovre yang coba join 3 dari Dranix bakal diumpetin Edur Mayam terlebih dahulu. Coba sabar, coba rotasi dulu. Kita dari Venom coba main rumah sabun untuk jadi obstacle juga. Udah ada zona, bakal coba masuk dulu. Aman dari NGT dan Dranix. Tersisa Lovre yang belum masuk dan mau nggak mau harus masuk, ditungguin gak tuh sama Nart di satu jendela. Ini udah bener-bener 3 tim di daerah perumahan yang sama. Nih anak komplek nih. Anak komplek yang lagi nongkrong kayaknya. Kumpul bareng ya mereka ya. Tapi blok A, B sama C lagi pada gelut kayaknya ya. Yes, betul banget. Dan sekarang kita lihat dari arah Iki udah berhasil nembak juga ke arah seorang Delta masuk. Delta harus lebih sabar lagi. Lovre belum berhasil masuk juga. Wah, di sana juga semakin jauh. Ini justru malah NGD lagi-lagi diuntungi. Kita lihat nembaknya juga ke arah Venom, tapi belum mengenai sasaran juga. Nart nembak ke arah bawah, nggak kelihatan siapa-siapa, hanya menembak angin sepertinya. Tapi kita lihat berbahaya dari arah Dranix Delta. Udah harus tumbang sepertinya oleh seorang Marsha yang mendapat free hit dari arah Labirin. Bakal coba dimajuin ke sama Lovre? Enggak, ternyata masih coba sabar dari semua tim. Oke, sementara EVOS Esport harus ditumbangkan di posisi ke-7. Padahal mereka baru aja menjadi kill leader dengan 13 poin eliminasinya ya. Hai, Devil awas, gak bisa, gak respect, harus masuk banget. Beda global juga di bawah Padar, udah mulai naik juga dengan double barrel. Langsung coba diputerin gitu aja dan bye-bye Dranix Vendetta.
Oke, sementara ada Siren juga dan juga tim dari Rosugo yang udah mulai fighting. Udah 2 orang terkena down di sana. Ada yang cover dari kejauhan. Rao bakal coba untuk commit kah di sini? Justin bakal coba untuk di revive terlebih dahulu. Eric bakal coba untuk berputar, gak sempet di end di sana nampaknya. Dan langsung di counter play oleh Rosugo di sini. Ada M79 yang cukup baik dari seorang Justin. Menyisakan 1 orang yaitu Ajik masuk ke dalam zona. 1 orang Rao juga bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Udah cukup sakit di sini tapi masih ada inhaler. Sementara ada NGID yang bakal fight juga dengan tim dari Louvre. Ada tembakan dari NGID di sini menuju Louvre yang tersisa 1 orang. Siren Esports berhasil dipulangkan ke lobby oleh seorang Rosugo Ajax nampaknya, dan NGID Iki bakal coba untuk terlebih dahulu. Ada tembakan yang cukup bagus dari Gitsra. Wow, tapi terlalu sakit juga. Gisra nggak bakal bisa bertahan dan harus tumbang juga. NGID di trading 2 orang sekaligus. Padahal tadi mereka posisinya udah aman juga. Ternyata di arah kejauhan ada Black yang udah mengintai dari arah atas. Ajix bakal menjadi incaran dari NGID. 3 tim bakal coba duel 1-1-2. Wow, ini bakal menarik banget. Langsung ditembakin, udah cukup sekarat. Ada AWM lagi, sekali lagi bosku, hampir hancur dan yes, nggak bisa bos. Tersisa 1 orang di sini. Dari Aerowolf apakah bisa mendapatkan buyah keduanya? Black dengan 5 poin eliminasinya bakal coba menahan pergerakan musuh menggunakan AWM-nya di sini. 1 lawan 2, posisi nggak diuntungkan dari Marsa dan juga Marvin harus keluar mau nggak mau karena mereka terpaksa harus masuk ke dalam zona juga. Udah ditungguin, ditembusin naik global bos. Apa itu global? Maunya ke arah orang. Nice one, masih coba digocek nampaknya. Kok diem nampaknya dari arah Marvin. Yes, belum mengenai sasaran nampaknya dari arah Black. Coba sabar terlebih dahulu. Santai, coba. Ada yang predict shot di sini, apakah bakal mengenai? Ada tembakan dari kanan, hampir aja bosku. Udah ditembakin balik, zona udah mulai bergerak, gak cukup baik buat Black dan langsung dipulangkan ke lobby oleh Marsha 7 NGID. Good game, well played by Night Gamers team. Yes. Di game ketiga. Didapatkan di game ketiga akhirnya pada saat di round pertama dan di round kedua bermain kurang maksimal. NGID akhirnya membuktikan bahwa sekarang mereka pantas.